Ini gimana? Ada suaranya? Oke. Kita ulang ya. Oke. Jadi di sini kita akan analisa untuk market ya. Artinya update market dari analisa siang tadi. Yang pertama kita update untuk analisa market Nasdaq ya. Ini kita sudah berhasil 100 pip dan entry selanjutnya juga 100 pip di Nasdaq. Untuk teman-teman yang mengikuti postingan di grup, saya ucapkan selamat ya. Dan kalau masih belum ini ya, pastikan selalu update ya, pantau di grup. Kalau ini silahkan tanyakan ya. Oke, selanjutnya seperti biasa step by step saya jelaskan ya. High and low candlenya sudah saya jelaskan dari siang tadi, silahkan ditonton ulang videonya. Kemudian untuk ini insertnya ini di mana tadi jadi kita bisa entry ya. Ini seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya juga sama ya. Setelah tadi kita daily step by stepnya ya, kita sudah tentukan low candlenya, high candlenya, support resisten, Fibonacci-nya, barulah kita lihat oh ternyata marketnya misalkan bergerak bearish, berarti kita posisinya cari sell. Nah untuk persiapan entry-nya kita lihat di H4 ya. Kemudian H4 di sini tadi ini yang jadi alasan saya untuk ngambil posisi sell adalah karena dia belum impulsif ya, break untuk rejection dia bullish, berarti kita menjadikan dia ada posisi sell limit. Walaupun tadi sebenarnya dia udah turun ya, turun tapi dia naik lagi, karena saya masih meyakini posisinya adalah dia masih turun ya. Nah untuk SL-nya kita gunakan resisten terdekat. Tadi saya mau di sini tapi agak kejauhan, jadi yang terdekat saja. Kalaupun dia impulsif, ya impulsif bullish, berarti kita nantinya siap-siap mencari posisi buy ya. Biasanya saya buy-nya jadi buy limit di area sini. Ya, nah ini karena kecenderungan market bearish, artinya benar-benar bearish ya. Kita harus mengambil posisi sell. Nah ini supportnya juga di break ya, karena targetnya tadi di sini ya, ini 116 pip. Jadi saya pun targetnya 100 pip sudah hit TP. Dan entry kedua tadi ya, kalau dia belum rejection, dia akan break di sini ya, di open market pagi ya, dia break di sini. Nah itulah kita harus entry-nya mungkin malam saja gitu ya. Kita pastikan dulu market, kita lihat dulu market arahnya bergerak kemana. Jadi update-nya itu setiap per 4 jam aja ya, jadi nggak usah pantengin market full lah ya. Jadi kita misalkan itu cukupkan update-nya 4 jam sekali, tinggal kita bisa kerjakan kerjaan yang lain lah ya. Nah memang untuk belajar sih bisa aja. Di awal-awal saya juga sama 24 jam ya, dari open market sampai close market lah gitu ya. Kemudian ini untuk penjelasan Nasdaq-nya tadi ya, sudah saya jelaskan secara detail untuk insertnya. Itulah jadi alasannya juga kenapa saya memilih sell ya. Walaupun dia udah disupport, tapi yang namanya support bisa saja masih ditembus lah gitu ya. Kemudian di H4 kita lihat momentumnya juga, walaupun dia masih di bawah, sudah di bawah bukan berarti dia siap naik gitu ya, karena bisa saja masih lanjut turun. Itu satu. Kemudian kita ini juga ya, kalau teman-teman ragu bisa tonton ulang videonya ya. Nah di sini
memang jadi bagian unik saya adalah di 14706 ya, karena biasanya dia harus imbalance yang ini secara countingnya, tapi nanti kita lihat ya apakah ada tanda bullish dia naik. Kalau untuk buy-nya sih lebih ke ini ya, karena ini belum ada tanda-tanda bullish, jangan langsung posisi buy gitu ya. Walaupun nanti dia bullish ya kita tunggu aja, dia nanti kita update-nya di sini ya. 14.860 ya. Jadi harga yang sama tadi supaya benar-benar dia ngebreak. Saya juga harusnya tadi nunggunya di sini, tapi karena dia tidak ada pergerakan, jadi kita lihat dia per update-nya lah gitu ya, per update 4 jam. Ya itu juga sama berlaku di gold ya. Nanti akan kita cek goldnya ya. Kemudian kita beralih ke gold ya. Nah ini gold tadi memang saya nunggunya ya. Ini agak ketinggalan sebenarnya. Tapi saya jadinya ke entry yang di sini ya. Di 1982 ketinggalan update-nya. Karena saya tadi nunggunya di 1971 ya, tapi karena dia belum ada validasi swing high juga dan dia impulsif, berarti ya udah ini potensinya buy. Nah ini sudah capai targetnya, jadi kalau update-nya pun sebenarnya juga memang dia di sini jadi posisi buy limit ya. Jadi kalau udah selesai kita lihat update-nya. Jadi dia sempat bergerak melemah ya ke sini. Nah ini langsung ngebulis ya. Nah itu jadi posisinya itu benar-benar bergerak bullish ya. Nah ini resisten 1988 nya udah di break ya. Yang jadi ininya juga yang menariknya adalah 1980 ya. Nanti akan saya jelaskan juga ya. Karena memang 1980 ini kenapa jadi perhatian saya ya. Maksudnya adalah di sini banyak sekali pantulan ya 1980 ini saya tebalin nih, hijau udah lama nih saya nunggunya ya. Banyak sekali jadi support dan resisten karena di bulan Mei itu dia jadi bearish terus ya, kemudian Juli gitu ya. Nah ini benar-benar ditunggu dia benar-benar break di area ini ya. Dan ini breakout secara impulsif berarti potensi masih bullish ya. Kecenderungannya masih bullish jadi jangan di sell. Kemudian juga ini ya step by stepnya sama ya. Ini kita lihat low and high menjadi higher low dan higher high ya. Artinya high-nya juga ditembus ya per candle-nya. Berarti potensinya bullish. Ya, artinya teman-teman harus cari persiapan untuk posisi buy ya. Nah, kalaupun kegocek SL itu mungkin bisa diperhatikan lagi kita posisi SL-nya di mana. Nanti akan saya updatekan juga. Nah ini kalau sudah teman-teman update untuk support and resistennya dan Fibonacci-nya, berarti teman-teman tinggal apa ya namanya cari posisi entry di time frame H4 lah ya. Karena ditentukan dengan validasi swing high ataupun swing low ya. Nah di sini juga ini gap kita nggak usah mikirkan dulu ya. Yang penting kita ikutin market, kalau dia masih up ya kita buy gitu ya. Kalau dia benar-benar turun dan impulsif baru kita sell. Nah ini kan belum ada ya, belum ada ininya. Jadi kalaupun update-nya nanti mau sell-nya nunggu dulu di sini gitu ya. Dia break sampai sini impulsif baru kita bisa potensi sell. Tapi karena masih bullish jangan diambil dulu sell-nya ya. Nah itu yang kebanyakan orang salah posisi ya. Jadi di makna trader itu simple banget lah ya. Kita simple banget apa namanya untuk entry-nya dan analisanya. Kalau masih ini silahkan tonton ulang ya video-videonya. Nah di sini tadi sudah saya perkirakan kalau dari sini 200 pip-nya bisa tercapai ya. Nah ini udah tercapai di 1974 ke 1994 ya. Karena range-nya juga 200 pipan ya. 200 pip lebih biasanya untuk gold. Nah ini tadi 100 pip-nya udah
dicapai juga ya ini. Nah misalkan dia belum ada swing high ataupun swing low sama dengan Nasdaq tadi ya, ternyata di rejection sini kita ketinggalan, ya udah ambil posisi high dia per open market pagi ya. Jadi setelah update udah masuk aja di sini gitu ya. Nah, dan SL-nya pun di mana? SL-nya di sini ya, atau area sini gitu ya. Nah kalaupun mau panjang bisa aja di sini ya SL-nya, tapi memang cukup panjang ya, risikonya ke sini 160 pip. Jadi kalau mau di area sini lah ya, karena gini, kalaupun dia benar-benar turun lagi sini ngebreak, berarti kita sudah siap-siap mencari posisi untuk entry sell-nya gitu ya. Nah jadi simpel banget ini. Ini kemudian perkiraan gold itu sampai ke 2003 lah ya, ada resistennya di sana. Kalau kita lihat dari daily-nya juga sebenarnya update-nya di sana ya, di 2003 ya atau 2000-an lah ya. Ini marketnya benar-benar masih bullish ya. Nah jadi kalau sekarang sih sebenarnya sudah terbang gini ya, kita udah nunggu aja gitu ya. Jadi udah ke TP, kalaupun misalkan nggak masuk ya udah kita review market aja, pantau, kita pelajarin. Oh ini gimana nih, silakan setiap video yang saya sampaikan itu tonton ulang, praktekkan ulang, di backtest ya, dipantau setiap update perharinya gitu ya. Nah itu akan memudahkan teman-teman untuk belajar ya. Oke, kita akan lihat dolarnya. Dolarnya juga ini masih sebenarnya sideways ya, jadinya secara daily, tapi goldnya benar-benar masih terbang. Dan untuk Nasdaq sendiri itu kita lihat dari beberapa sahamnya dia turun ya, makanya di opennya 20-30 WIB ya, karena beda jam dengan area sana, itu pagi mereka gitu ya. Nah ini turun semua, makanya kita potensinya sell. Jadi belum ada untuk posisi buy ya, jadi hati-hati untuk teman-teman, Nasdaqnya jangan di buy. Itu juga untuk goldnya jangan di sell dulu ya. Nah ini masih mengejar supportnya, karena kalau sudah impulsif ya memang begini dia ya. Oke, kadang sih gini ya, tapi saya juga agak ragu ya, maksudnya kadang-kadang tuh berhasil, tapi karena kita tuh kadang-kadang suka memaksakan lah ya. Jadi kalau saya sih gak mau memaksakan, begitu sudah ketinggalan ya udahlah gitu ya. Nah biasanya itu bisa begitu break di sininya tadi ya, misalkan di A1 teman-teman bisa lihat dia sudah 100 pipnya, bisa aja mau masuk sell limit, tapi jangan di hold ya posisinya, jadi dapat secukupnya lah gitu ya. Tapi kalau saya sih menyarankan ya udah, daripada dipaksakan nanti kegocek juga bahaya ya. Nah, ini sementara belum ada posisi untuk buy juga, karena ini walaupun ada support ya pastikan dia ada bullishnya dulu. Kalaupun dia rejection, pastikan dia berbentuk bullish ya, misalkan H1-nya, nah baru masuk. Bukan berarti kita misalkan bisa aja sih gitu ya, ini di sini buy tapi kita siap nggak risknya di sini gitu ya, misalkan buy limit di sini, begitu support ya biasanya kan ada tuh yang buy di support, sell di resisten gitu ya. Nah ini risknya juga harus di sini gitu ya, harus siap di sini 70 pip gitu ya. Nah tapi saya tidak merekomendasikan dengan cara seperti itu, lebih baik terkonfirmasi ya, maksudnya minimal di H4 benar-benar dia sudah konfirmasi lah ya, jadi enggak apa namanya
biar nggak sembarangan lah gitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk penjelasan market ya, update-nya Insight malam hari ini. Jadi technical di magnet trader ini simple banget sih sebenarnya, bisa silakan teman-teman pelajari lah ya, di market-market lain juga sama ya. Itu akan ada pembuktian bahwa dia kalau nggak impulsif pasti rejection gitu ya. Oke, nanti kita akan update lagi minggu depan ya, hari Senin. Pastikan teman-teman bergabung di Magnet Trader dan dapatkan insight dan update market setiap harinya. Untuk signalnya juga edukasinya. Jadi ini sangat mudah sekali ya kita berikan penjelasan buat teman-teman semua. Nah, kalau masih ragu silahkan ditanyakan di grup ya, untuk analisa market selanjutnya. Mungkin itu dulu dari saya malam hari ini. Nanti akan kita update lagi untuk berikutnya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.